Jane. Giliran aku dipanggil, kali ini aku benar-benar yakin sama dis aku kalau dis aku ini bisa menyelamatkan aku dari sini dan balik lagi ke galeri. Apa ini? Itu ada nasi wangi, ayam betutu, sama sate lilit, Chef. Untuk braisingnya itu dari ayam betutu, yang grillnya yang sate lilit, Chef. Sate lilitnya pakai ikan. Kenapa nggak ayamnya di situ aja? Iya. Sepi piringnya, Chef. Ya kamu buat urak kek, kan ada 1 jam. Iya. Hah? Ya ampun, Chef. Mana bisa? 1 jam udah jadi ayam betutu sama sate lilit sama nasi sama sambelnya. Itu aja aku udah bersyukur. Ditambah sayur. Tanganku cuma 2, Chef. Kan harusnya dia basah gitu loh, celuk gitu. Iya. Pakai bumbu Bali? Enggak. Enggak. Namanya apa? Sate lilit. Kenapa nggak bikin bubur? Trauma, Chef. Kadang dia malah takut nasinya. Malah kekerasan. Lucu ya, kayak makanan Bali tapi Jawa gitu. Iya, Jawanya tuh kental, nggak tahu dari mana tapi tahu ini yang masak Jawa. orang Jawa. Kamu trauma masak nasi ya? Enggak sih. Nasi kamu al dente loh. Nggak apa-apa ya, saya suka nasi al dente. Enggak loh, Chef. Aku nggak trauma. Cuma aku mikirnya nasinya kan bakal dimakan sama kuah tuh. Kalau nanti kematangan lagi, dibilang bubur. Jen, kamu dapat grilling dan braising ya? Iya, Chef. Nah, di sini. Jika kamu menempatkan si ayamnya di dalam kuah itu, kamu mengeksekusi ini secara teknik itu benar ya? Iya, Chef. Jadi yang satu di grill, sate lilitnya dengan bakaran atau grill, ayam betutunya kamu braise karena memang dia dimasak di dalam liquidnya itu sampai matang. Iya, Ya kan? Secara teknik ini sangat benar. Sayangnya, secara rasa, sate lilit kamu itu bagi saya sedikit keasinan dan kelapanya terlalu banyak. Iya, Chef. Komen awalnya bikin aku tenang. Ternyata beneran kelapanya dibahas. Ya, sorry deh, Chef. Yang penting kan kali ini meng-highlight ya. Oke, Jane. Di sini saya suka cara kamu meng-highlight 2 metode masak sesuai dengan challenge-nya ya. Iya, Chef. Satu di braise, satu di grill, dan ini terpampang nyata. Ada braised chicken dan ada grilled sate, ya kan, sate lilit. Dan yang di braise juga terbraise dengan baik, yang di grill juga tergrill dengan baik. Jadi secara konsep ini on point. Kalau masalah otentik apa enggak, memang tadi kan saya bilang ini rasanya masakan Bali yang dimasak sama orang Jawa, which is fine. Ya, Yes, Chef. itu emang namanya selera dan tangan orang yang masak. Mungkin dari input nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Iya, Chef. Kalau boleh dibilang ini ayam betutu dan sate lilit ala Jen, Chef. Makanya rasanya rasa Jawa. Ya orang yang masak orang Jawa. Ya, Jen. Sebetulnya dari masak tadi saya sudah bilang, Jen, kamu tolong fokus. Kamu agak lari-lari kemana-mana, saya takutnya tidak fokus ya. Salah satunya adalah memberi garam itu tadi. Iya, Chef. Ya, yang jadi masalah kamu membawa suatu nama masakan yang terkenal. Jadi kita membandingkan dengan itu. Oke, tapi satenya sebetulnya enak. Sayang keasinan sedikit. Oke, Chef. Makasih, Jen. Thank you, Jane. Chef. Sebenarnya aku agak worry sama diriku, karena Jane ini dapat metode yang sama seperti diriku. Kalau dia lebih enak, udah pasti aku gagal kali ini. Feeling aku mengatakan kali ini aku bakal aman. Ya, meskipun ada minusnya ya tentang seasoning, tapi yang penting kan highlight-nya. Vince, silakan bawa bakminya. Aku benar-benar confident dengan hasil dish aku. Yang aku khawatirkan cuman udang aku. Aku ngelihat Kopin bawa hidangannya ke depan, jujur banget aku ngiler banget sama makanan Kopin.
Char siu. Saya bingung. Kamu dapat apa? Searing dan baking, Chef. Apa yang di-sear, apa yang di-bake? Yang di-sear ayam jahenya sama udang. Bakingnya yang char siu ayam, Chef. Ini mie-nya bikin sendiri. Mie-nya bikin sendiri, Chef. Oke, jadi yang di-sear adalah udang dengan ayam jahe. Ayam jahenya. Me personally, I don't think that's it. Exactly, ini kayak di sote, ditumis. Iya, mirip. Sear itu something yang satu. But Dua. sometimes searing is not even a complete cooking technique. Sometimes searing finish in the oven. Sometimes. Terus yang ayam jahe gimana caranya searing? Saya potong dulu kotak-kotak itu, terus saya tumis sama bawang itu, saya sear. Tumis jatuhnya. Tumis. Ini ayam ini baking. Di bake. Baking, Chef. Ayam char siu. Ayam char siu. Oke, Vince, mie-nya bagus ya sebenarnya. Teksturnya, secara bentuknya, panjangnya ini kamu bikin mie-nya bagus. Mungkin kalau ada waktu restingnya lebih banyak lagi akan jauh lebih baik. Jadi glutennya ada waktu untuk dia develop. Di sini secara rasa sebenarnya oke. Untuk casu seperti ini lebih baik pakai paha. Di sini saya cuma bingung sama bagian pensir karena saya nggak ngelihat di bagian mana itu yang dipensir. Ya, saya juga suka mie-nya. Bagus, panjang, kenyal, terus bumbunya juga tidak terlalu lebay gitu ya. Jadi ada sayup-sayup terasa gurih itu keluar. Char siu-nya sebetulnya rasanya enak ya. Nah, itu ayamnya metodenya apa ya? Saya pakai searing sih. Sote. Sote. Harusnya paling tidak yang aku bisa lakuin adalah aku pakai torch saja biar ada sedikit bakar-bakarannya atau pemanggangannya di searing itu. Oke, Vince, ini keseluruhan rasanya is quite good ya. Enak kok. Enak. Ada emang cocoknya kalau nggak bikin bakmi, bikin choy pan. Kungfu panda dia. Oh iya ya chef ya, kalau diinget-inget, dipikir-pikir, kok Vince ini mirip Kung Fu Panda. Kurang matanya aja yang hitam. Cuman memang untuk char siu madu, saya bisa appreciate kalau dia glazingannya masih ada lagi. Iya. Iya. Tidak terlalu kering. Kering itu ya. Iya, Chef. Untuk challenge seperti ini, posisi kamu dengan Bu Wiji kurang lebih sama. Ini sangat rentan. Saya gitu. Terima kasih, Chef. Makasih, Fit. Tuh kan bener apa yang aku pikirin ini sama nih. Jangan-jangan aku juga nggak aman lagi di sini. Wah, aku lama kali lah dipanggil ini. Udah 6 orang. Aku kapan? Saya bilang ngantuk nunggunya, Chef. Rudy, Dipanggil juga aku orang ketujuh. Sambil ku bawa masakanku, aku agak happy. Ku hidangkan sama juri. Itu roasted burung dara sama pensir tuna pakai bumbu atinombur sama potato fondant, Chef. Ini yang tadi Chef Juna bilang. Saya bilang ini surf and turf. Dia bilang ini surf and fly. Surf and fly, ya. Beneran terbang sih, Iya, pigeon jadi kan? kamu kayak pakai papan surfing tapi pakai yang layangan tuh loh, surf fly, nggak ada daratnya nih. Oh iya. Wah iyalah, Chef. Kan ada yang terbang dan tidak lupa ada yang tenggelam juga di dalam, Chef, ikan. kamu apain aja burung dara? Di roast saya kasih oregano, thyme, terus rosemary, terus bawang putih sama lemon, salt, pepper, sama lada hitam, Chef. Berarti yang di-searing yang tuna, Tuna, Chef. mas sayuran. Iya, Chef. Masak pigeonnya di apa? Di roast, Chef. Suhu berapa lama? Suhunya 190, Chef. Sekitar 40 menit, Chef. Buat terus pigeonnya sudah pasti ya, akhirnya menjadi keras. Terus kalau buat tunanya sedikit lagi, tapi segitu pun sudah enak. Ya, Chef. Sayur-sayuran yang kamu masak juga bagus. Sayangnya cuma di roast pigeonnya. Sebelumnya pernah masak burung dara? Belum, Chef.
Kenapa kamu coba burung dara, nggak Iya. yang lain? Karena cuma itu yang dapat tadi chef, yang utuh chef. Ayam, Ayam? ada kan? Tapi besar kali chef. Takutnya Ya. nggak. Potong. Loh. Aku kecewa sama burung dara. Kekerasan, waduh hancur aku. Tapi enak kan chef, bumbu nasi nombor, campur tuna, sedep rasanya. Nasi nombornya memang enak ya. Ini tidak dipungkiri, ini enak. Iya. Thank you, Hanya chef. saja, kamu dengan tunanya, meskipun tekniknya sudah benar, itu searing. Tapi kamu untuk tebal seperti itu, kamu bisa sear permukaannya dengan mencari colornya browning. Lalu kamu bisa finish in the oven sedikit, tergantung tingkat kematangannya mau seperti apa. Karena ini tunanya steak cut. Tuna ini marinasinya tidak masuk ke dalam bumbu nasi nombor kamu. Seharusnya minimal dua bahan yang ada di nasi nombor kamu, itu kamu marinasi tunanya dengan bahan itu. Yes, chef. Sehingga dia agak nyambung. Nah, untuk burung dara sangat over ya. Suhu yang kamu gunakan juga 190 derajat untuk sekecil itu dengan waktu 40 menit. Oke, Rudi, ini kalau saya breakdown satu-satu ya. Bumbu nasi nombor good. Yes. Kematangan kentang good. Kematangan jagung good. Kematangan tuna saya good, segini, pink. Yes, chef. Mungkin kurang padat aja, marinasinya kurang masuk. Kematangan pigeon sudah dibahas. Ini saya breakdown satu-satu. Siap, chef. Tapi ketika kamu taruh semuanya di satu piring, buat saya ini nggak nyambung. Yes, chef. Dengan semuanya kamu masak itu dengan bumbu-bumbu, apa kamu pakai rosemary, thyme, Ya. yang ke arahnya situ tiba-tiba di tengah ada nasi nambur, itu nggak ada benang merahnya, penyambung mereka itu di mana? Maaf lah chef, konsepku nggak nyambung. Tapi kan rasanya enak kan. Cuman aku kecewa sama burung daraku aja chef. Thank you, Rudi. Terima kasih, Rudi. Thank you, chef. Aku balik ke bench, hatiku agak kecewa sih. Ya, semoga aku bisa lanjut. Rudi, kalau burung darahnya overcook, udah kasih makan aja dia ke tuna. Ntar biar tunanya gemuk, baru kamu masak dia gulai apa gitu kayak. Next. Pugu. Aku dipanggil maju ke depan, aku bener-bener pede dengan dish aku. Walaupun simple, aku percaya rasanya enak dan dish aku wangi banget. Waduh, apa ini Pugu? Itu chicken and saute beef green beans pakai Chicken apa duck? chicken. Waktu aku nyebut chicken, Rek, para juri agak bingung. Kamu dapat teknik masak apa? Baking sama saute. Baking sama saute. Ya, Yang di baking? yang di baking ayamnya, yang di saute buncis sama daging gilingnya. Yakin itu ayam? Chicken apa duck? Sepertinya bebek ya, Chef. Hah? Saya kira itu tadi ayam impor, Chef. Apa itu beneran bebek ya? Waduh, kalau iya mah ini salah fatal sih. Bebek. Ambilnya cuma satu potong. 2 potong, Chef. Kamu masak dua-duanya? Iya, Kamu cicip? iya, yang satunya, Chef. Rasanya ayam apa bebek? Rasanya Saya nunggu loh nih. Oh, rasanya apa? rasanya seperti ayam impor di supermarket, Chef. Impor yang gede-gede itu loh, Chef. Ayam ras. Iya, Rasa apa? Rasa apa? ras besar. Apa? Nah, ini kebanyakan ngomong sama kamera sendiri yang ngaco nih kayak gini nih. Asal jeplak aja kamu. Kalau belum bisa bedain mana ayam, mana bebek, di belakang kamu ada pintu. Mulai keluar dari sekarang karena kamu bikin malu MasterChef. Oke, Pugu. Ini BEBEK, bebek. Ya. Kamu sudah berhari-hari, bahkan lebih dari 2 bulan, berada di Galeri MasterChef Indonesia ini. Dan kamu tahu bebek yang mana, ayam yang mana, secara fisik dari luar pun
sebenarnya sudah terlihat perbedaannya. So this is duck leg. Yah, ternyata bener kan, itu bebek. Tapi nggak apa-apa lah, Chef. Kan aromanya rasanya juga enak. Semoga nggak alot aja sih. Kecuali kamu jago banget dengan kualitas bebek yang bagus banget, kamu tidak bisa langsung bake gitu aja tuh agak susah. Dia akan cenderung kering. Mereka biasanya harus di braise atau di sous vide atau di confit, baru nanti ada tahap pemanasan masak keduanya. Oke? Baik, Chef. Jadi ini keras. Kalau dari awal aku itu ngerti bebek, Chef, ya bakal aku braise lah, Chef. Kan aku nyangkanya itu ayam, makanya aku baking. Saute. Di sini green bean dengan minced beef atau daging cincang. Ini biasanya lebih ke stir fry. Kalau kamu mau saute, dia lebih moist sedikit. Ini kering banget. Dalam artian si daging cincangnya itu seperti kita rasa pasir. That's how dry it is. Daging cincangnya itu kering, Chef. Emang sengaja dipaduin pakai buncis sama sausnya biar makannya pas. Oke, ya di sini jelas ya sebenarnya baked chicken dengan saute green beans dan minced beef itu sebuah dish yang sangat masuk akal. Jadi di sini kamu untuk meng-highlight dua cara masak ini sudah jalan dengan baik. Benar-benar terlihat dua teknik masak yang berbeda di satu hidangan. Nah, di sini kombinasi bebek sama beef memang tidak terlalu populer untuk alasan yang cukup umum ya, karena memang dua-duanya nanti berantem. Aku ambil bebek yang aku kira ayam itu di kulkas karena udah bersih banget dan nggak kayak bebek yang aku temuin di pasar. Tapi sebetulnya kalau itu betul ayam ya, itu kamu membumbuinnya sudah enak. Aromanya juga sudah keluar. Tapi karena itu bebek, aroma khasnya masih ada dan keras. Thank you, Bu. Ya, terima kasih, Chef. Pugu, waduh malu-maluin. Masak bebek dengan metode ayam, ya pasti bingung lah. Dari kesimpulan komen juri, untuk tekniknya udah oke, rasanya juga oke. Emang aku salah fatal di proteinnya. Harusnya aku bener-bener fokus biar aku pilih itu ayam bukan bebek. Sanggar. Sebenarnya aku bingung banget ini. Secara keseluruhan makanan aku ini belum aku cobain. Ini benar-benar eksperimental di sini. Apa metode masaknya? Grill dan braised. Grill dan braise. Apa yang di grill, apa yang di braise? Yang grill saya ada halloumi yang dibalur dengan herb. Oke, halloumi. Terus selanjutnya ada duck egg. Saya rebus dulu, saya kupas, habis itu saya masak di Italian tomato sauce, di panci, habis itu saya masukkan oven. Di sini saya hanya ada satu yang sangat mengganggu. Apa, Chef? Ini kamu namakan wrap. Ya, Chef. Kalau dia wrap, rotinya atau tortillanya, or whatever, pita bread, itu harus menggulung dengan tertutup. Sampai habis ya? Di sini kamu nggak nyampe. Oke. So you cannot call it as a wrap. Di beberapa negara memang ada kebab itu yang tidak terbungkus sempurna. Tapi mungkin harusnya aku namain kebab ya, bukan wrap. Karena wrap kan mintanya Chef Juna, dia tertutup dengan sempurna. Sanggar. Ya, Chef. Kalau dari saya ini secara keseluruhan ketika dimakan bersama, it's simply horrible. Gak ada yang masuk flavornya. Baik. Kamu ada guacamole yang ke arahnya lime dan koriander, arahnya ke situ. Duck egg, telur bebek ke arah pomodoro dengan tomat-tomat, terus ada nangka di situ. Ya, Chef. Dari baunya aja ketika dibuka tuh aromanya doesn't go. Ini ramai sekali dan nggak masuk. Baik, Chef. Ya, saya berasanya ini kalau dimakan langsung semua sama rotinya. 2-3 kali gigitan kita sudah terasa berat. Karena mungkin pilihan dari isiannya, di situ banyak asamnya, di situ banyak tomat untuk mengimbangi dengan nangka. Justru nangka di sini saya rasa agak sedikit mengganggu ya, karena aromanya tidak harmonis gitu. Ya, itu aja.
Rotinya bagus. Wah, nangka ini kan sebenarnya aku andalkan untuk jadi jembatan rasa-rasa yang ada di situ. Tapi malah jadi jembatan berduri. Waduh. Kamu juga mesti pikirkan ini dari segi tekstur. Tekstur isian kamu itu benyek semua. Oke, grill halloumi dia terlihat kokoh. Tapi pada saat kita gigit itu dilumat juga bisa. Ya. Sayuran kamu seharusnya crispy. Tapi kamu taruh sekian banyak nangka, tomat yang basah, guacamole atau avocado di dalam itu semuanya mash. Nah, itu akan sangat mengganggu untuk dinikmati. Di luar aroma yang bertabrakan. Iya sih, Chef. Dari sini kayaknya aku pun juga nggak mau makan itu. Dilihat dari sini kayak mushy banget. Thank you sangat. Makasih, Chef. Ya, Chef. Kayaknya aku salah. Aku udah di ujung jurang, tapi masih coba-coba. Bang Sanggar, kamu kenapa kali ini? Kamu kurang fokus deh. Tapi nggak apa-apa, itu satu hal yang menguntungkan aku sebenarnya. Jadi ya